Selamat sore, kembali lagi bersama channel The Conversatio, bersama saya Ariska Warga Negara. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan beliau sudah mengisi dan meng-kick off channel Conversatio 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu beliau bicara soal penundaan pilkada dari sisi esensi. Hari ini kita kembali mengundang beliau dan membicarakan soal pilkada, soal penundaan pilkada dari sisi yang sifatnya lebih teknis. Saya perkenalkan kembali beliau. Beliau adalah Dr. Nur Hidayat Sarbini, dosen di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Beliau juga sebagai mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Selamat sore, Nur Hidayat Sarbini. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik juga untuk Bung Ariska ya. Ya, sama-sama Kanda. Gimana Pak? Jalan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sapa saya aja NHS ya biar. Oh, ya baik. Ya, baik. Biar ringkas. Ya. NHS 2 minggu lalu kita sudah bincang soal penundaan pilkada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, dan itu kemungkinan akan Desember 2020. Oke, kalau kemudian ini berjalan, artinya kan ada aspek teknis yang harus diperhatikan, mulai dari politik anggaran, kesiapan KPU, kesiapan Bawaslu. Bagaimana pandangan Anda soal ini, Pak NHS? Ya, memang ada beberapa variabel yang bisa kita pertimbangkan ya untuk akhirnya kita bisa menarik satu simpulan apakah pilkada 2020 yang direncanakan satu dari 3 opsi yang akhirnya ditempuh oleh pemerintah yang juga berdasarkan pengajuan dari KPU setelah mendengarkan maupun berkonsultasi dalam satu rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI itu, yang akhirnya pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, pertama adalah soal teknis dulu ya. Kalau posisi terakhir sebelum pandemi COVID 2019 ini, posisi penyelenggaraan pilkada 2020 secara tahapan pemilu itu masih pada daftar pemilih ya, dalam pemutahiran daftar pemilih maupun data pemilih yang itu tinggal kalau saya tidak salah salah ingat 2019 karena itu bagian dari undang-undang pilkada juga, undang-undang nomor 10 tahun 2016. Sejauh undang-undang ini memang masih digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara pemilu pilkada tahun 2020. Nah, di soal itu masalahnya tidak terlalu rumit menurut saya, walaupun tetap saja akan ada persoalan-persoalan yang bersifat kebiasaan ya, yang selalu terjadi, selalu berulang dalam setiap pemilu ke pemilu. Dan itu memperkeras ya, memperkuat gitu asumsi saya bahwa soal-soal misalnya pengembalian formulir C6 ya, itu adalah formulir daftar panggilan atau daftar ya undangan gitu ya. Itu bisa semakin semrawut itu karena di penyelenggaraan pilkada normal saja itu susah sekali ditemukan pemilih. Memang ini problemnya adalah soal kualitas di dalam administrasi kependudukan dan sekaligus juga administrasi pemilihan. Nah, kan ada 2 rezim di dalam soal ini, adalah pertama rezim administrasi kependudukan yang diperankan oleh pemerintah, di mana itu adalah pemerintah punya raw material ya, yang kemudian diserahkan kepada jajaran KPU. Ya. Itu adalah yang kedua, ini adalah rezim voters, rezim pemilih. Nah, dua-duanya tampaknya tidak pernah berhenti untuk bertengkar dalam soal-soal administrasi kependudukan dan administrasi pemilih ini, yang di pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada itu selalu akan ada masalah-masalah, sejumlah masalah. Satu di antara yang saya sebut tadi ialah
soal formulir C6 ya, formulir mengenai surat undangan ya, kartu undangan, surat undangan kepada pemilih. Nah, yang dikembalikan itu biasanya banyak gitu ya, melebihi dari kadang-kadang ada yang sampai 20% dari jumlah pemilih di satu unit daerah pemilihan ya, ialah daerah pemilihan, unit daerah pemilihan untuk pilkada kan kabupaten atau kota atau provinsi ya. Nah, karena itu di situ biasanya banyak. Di Jawa Tengah sendiri juga banyak ya. Karena itu juga terkait dengan dua hal yang lain. Yang pertama adalah administrasi kependudukan yang memang itu kita tahu bahwa rezim ini memang tidak pernah beres dalam soal-soal menghitung berapa jumlah warganya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan aspek lain ialah mentalitas masyarakat yang tampaknya baru akan merasa berkepentingan untuk memilih ketika di detik-detik terakhir menjelang hari H pemilu. Dan disitulah biasanya orang mengejar atau menguber apakah dirinya sudah merasa memperoleh dapat undangan atau enggak. Padahal saudara tahu ya, ini daftar pemilih itu dikelola sejak awal dalam pemilu dan ada waktu 3-4 bulan. Yang menurut saya sebenarnya cukup. Tapi mentalitas masyarakat kita last minute itu biasanya juga baru kelabakan, baru protes, baru menyayangkan, menyalahkan, mengkritik KPU dan seterusnya. Nah, itu dia karena gini, itu yang kemudian ya, akan meramaikan, akan mendinamisir problem-problem lain, soal-soal yang berimbas pada misalnya tuduhan kecurangan, protes, ya, perbuatan melawan hukum, ya, terusnya dan seterusnya. Nah, itu yang saya tidak kebayang. Memang itu satu aspek saja, tetapi itu yang sering kali terjadi. Tapi satu hal itu makin diperkuat karena Anda tahu ya, Saudara Rizka, bahwa sekarang itu contacting ya, body contacting itu kan sudah sekali kepada orang per orang. Nah, sedang cari alamat susah. Apalagi kemudian adanya lockdown ini di banyak tempat, di kampung-kampung sekarang sudah sangat merata, di Jawa ini misalnya. Itu kemudian makin mempertambah bahwa kesulitan untuk kontak ketemu dengan orang makin besar. Nah, sedangkan kondisi administrasi kita juga tidak beranjak dari problem yang sudah sejak. Saya rasa di situ. Ya. Satu di antara itu. Pak Enaes, ada yang menarik kalau kita melihat aspek teknis tadi yang sudah Pak Enaes sebutkan, memang agak complicated ya, terutama melihat timeline dan kesiapan aparatur, termasuk juga misalkan soal pendataan pemilih. Ini yang setiap pilkada, setiap pemilu juga ada problem dalam pendataan pemilih. Ini everlasting problem ini, jadi nggak pernah selesai problem ini. Pak Enaes, kalau dari sisi penganggaran, apa komentar Pak Enaes soal penganggaran yang lebih detail bicara soal politik penganggarannya misalnya? Iya. Aspek kedua yang saya juga mempertimbangkan adalah soal anggaran ya, karena kan anggaran ini harus berbanding lurus dengan tahun berjalan, tahun takwim, ya kan? Adalah tahun di mana anggaran itu menyerupa dalam siklus sebagaimana ketentuan dalam politik anggaran yang memang itu sudah mapan. Misalnya masa berlakunya anggaran itu per 1 Desember hingga nanti akhir Desember. Lalu di tengah-tengahnya nanti ada pembahasan misalnya APBNP seterusnya. Nah, itu ada rentang atau timetable yang cukup ketat sebenarnya dan tidak bisa waktu-waktu nyelonong. Nah, apa masalahnya dalam pilkada? Ada perintah bahwa direalokasikan anggaran, ya, anggaran pilkada ini untuk menangani, namanya realokasi itu kan berarti uang yang tersedia yang dialokasikan untuk
pilkada di daerah-daerah itu lalu dialokasikan. Artinya adalah diperuntukkan untuk hal-hal yang dikonstruksi sangat mendesak yang disebut sebagai penanganan atau pemberantasan atau pencegahan sebelumnya pandemi 19, pandemi COVID-19. Nah, artinya apa? Itu tidak ada kata-kata misalnya dipinjam sementara dulu ke alokasi non pilkada, kan? Non pilkada dalam hal ini adalah penanganan COVID-19 tadi itu. Nah, saudara, kemudian balik lagi, sedangkan siklus anggaran itu sudah semakin mepet, saya khawatir bahwa pilkada bukan hanya soal kualitas andai itu dipaksakan, tetapi saya tidak terlalu yakin bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 2020, opsi pertama itu bisa dilaksanakan kecuali ada langkah yang sangat drastis, yang saya agak ragukan soal itu. Nah, di soal ini juga, kan penganggaran itu pengadaan barang misalnya, itu kan perlu waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, sebuah pengadaan barang dan jasa itu kan perlu waktu. Ada beberapa tahapan-tahapan. Ya, adalah pembuka informasi, pendaftaran pengadaan barang dan jasa, tender itu ya, lalu ini dan itu dan segala macam. Padahal itu pemilu yang saya maksud adalah pemilu level nasional. Ini adalah pemilu daerah, sedangkan sikapnya pengambilan keputusan tidak seragam di pusat. Pusat hanya bersifat ini dan itu. Ini yang paling bagus dari sekian pilkada sejak tahun 2005 sampai 2015 lah. Itu paling baik. Itu pun masih terseok-seok. Baru saya dengar dari seorang anggota KPU di sebuah provinsi, dia baru dan firm memperoleh itu sekitar sebelum dimulainya tahapan pertama. Nah, dengan begitu, ini masalah siklus anggaran ini sangat mengkhawatirkan buat saya kalau hitung dengan seperti itu, karena kemudian membalikkan yang realokasi dana anggaran pilkada yang sudah ditetapkan melalui NPHD sebelumnya, lalu kemudian di realokasi berikutnya, nah itu menurut saya sama dengan hilang. Artinya adalah bahwa itu untuk dikembalikan lagi sebagai skema NPHD model baru pasca COVID-19 ini, atau sebetulnya menjelang menindaklanjuti ketentuan baru Perpu ya nomor 2 tahun 2020 ini, saya tidak yakin semua pembayar 270 itu akan seragam, karena ini jelas bukan satu komando. Ini basis pengambilan keputusan merata ada di setiap provinsi, sekurang-kurangnya di 270 ya. Saya mulai yakin ketika kalau soal itu adalah soal pemilu nasional, karena saraf pengendalinya ada di pusat. Kalau sekarang saraf pengendalinya merata di 270 kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia, dan itu adalah daerah otonom ya. Sedangkan kendali kekuasaan atas nama NKRI sekalipun ya itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Sebatas itu adalah anjuran, himbauan, surat edaran, dasar hukum yang itu tidak berbasis gitu ya pada problem lapangan. Maksud saya adalah itu himbauan, tapi kondisi di lapangan ya, tentang materialitasnya persoalan bagi setiap kabupaten kota tidak bisa ditangani hanya sekali tombol langsung beres. Itu maksud saya. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan, pertama tadi ada problem soal pendataan pemilih yang memang everlasting problem di setiap pilkada dan pemilu. Yang kedua, politik anggaran juga menjadi satu problem yang luar biasa dan berpotensi untuk mengganggu terselenggaranya pilkada
Desember 2020. Konsisten dengan apa yang tadi saya sampaikan, itu tidak mudah ya, apalagi kemudian melalui apa yang disebut daring tadi, atau melalui perangkat-perangkat seperti perangkat yang sedang kita gunakan untuk diskusi ini. Tapi problemnya adalah ada kesulitan tersendiri ya, menyangkut teknis. Jangan kita bayangkan bahwa semua masyarakat kita itu akrab dengan kebiasaan kita di dalam memenetrasi, itu menjadi pembiasaan bagi kita. Oke lah, bahwa ada hikmah juga di musim pandemi COVID-19 ini, bahwa kita dipaksa untuk learning misalnya. Ya, sama seperti di kalangan dosen, kalangan guru, anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, seperti anak saya juga pakai perangkat semacam ini. Ya. Tetapi bayangkanlah bahwa itu hanya kelas, boleh saya sebut saja kelas menengah gitu ya, atau kelas menengah bawah sedikit gitu ya. Tapi saya kira yang pasti bahwa itu tidak seluruh masyarakat kita, segmen masyarakat kita merata. Padahal Ariska tahu bahwa yang namanya pemilu itu, demokrasi elektoral itu selalu mencirikan adanya one person, one vote, and one value, yang harus memperoleh kewajiban yang sama, perlakuan yang sama, gitu ya, dan treatment yang sama. Sedangkan halangan yang bersifat elementer menyangkut bagaimana proses administrasi manual yang face to face bisa ketemu, lalu itu ada problem. Padahal jika ada masalah di belakang hari, ini problem tidak bisa di salah satu agenda kerja di dalam calon perseorangan adalah memverifikasi ya secara faktual syarat dukungan untuk memenuhi keterpenuhan syarat dukungan minimal yang diajukan oleh calon perseorangan. Nah, itu saya punya pengalaman di DKPP, itu melonjak sekali ya, dari sebagai untuk menggugurkan tugas secara kuantitatif akan bisa dipenuhi. Yang saya khawatirkan adalah problem integritas pemilu yang harusnya juga dihitung, dan itu lebih tugasnya jajaran Bawaslu yang harus mengawasi, dan mereka sebagai penjamin kualitas penyelenggaraan pemilu atau quality assurance. Nah, yang itu yang tidak tetapi kalau saya lihat penjelasan dari anggota Bawaslu Rahmat Bagja, dia juga sudah menjamin bahwa hal-hal semacam itu akan menjadi perhatian. Tapi problemnya adalah kalau itu semua sebagai permakluman, nah itu dia akan menghadapi masalah-masalah yang tidak melulu soal elektoral teknisnya, tetapi atau clerical teknisnya, tapi lebih pada permakluman-permakluman yang itu seringkali dalam budaya kita sebagai menjustifikasi adanya kesalahan-kesalahan yang selalu tidak hanya di segi pemilu, dan permakluman ini berbahaya buat pembangunan demokrasi dong tentunya. Ya, ancaman integritas. Secara regulasi dan integritas ya. Ya, ancaman integritas yang menurut saya tidak ringan. Tapi saya termasuk yang agak hopeless dengan keadaan itu, karena ini disadari bahwa ini adalah problem bersama. Yang problem bersama ini tidak bisa secara ekosektoral begitu, sehingga misalnya Bawaslu akan ngotot
tidak menerima hasil terhadap itu, dia akan berbenturan dengan arus besar permakluman masyarakat yang memang sudahlah adanya begini. Untung saja petugas kita selamat, kita bisa bikin pemilu atau pilkada ini tanpa ada korban. Pilkada ini tidak menjadi host ya untuk pelaksanaan ini. Ya sudahlah, terima saja gitu loh. Nah, Jadi, itu yang selalu diselamatkan oleh ya. Jadi selalu diselamatkan oleh personal excuse ya. Udahlah, jamak. Oke, Pak NAS, kita punya waktu 10 menit terakhir. Kita pakai untuk membedah, dan apa saran Pak NAS terhadap persoalan-persoalan teknis yang mungkin akan dihadapi oleh penyelenggara ketika memang kemudian ya memang sudah diputuskan Desember 2020. Pak NAS sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang kepemiluan, apa yang bisa Bapak kasih saran ke penyelenggara supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang buruk, yang kemungkinan bisa saja terjadi begitu. Silakan Pak NAS. Saya secara pribadi, kalaupun memang pemilu tetap tidak bisa maksud saya pilkada tidak bisa ditiadakan dalam waktu setahun ini, tetapi opsi yang menurut saya lebih realistis adalah opsi kedua, jika tidak memungkinkan untuk opsi ketiga. Maret 2020 maksudnya? Iya, ya 2021 maksudnya. Oh iya, Maret 2021 ya. Maret atau April itu, yang ini pun batas asumsi ya. Kalau 2020 ini tampaknya harus kita relakan untuk kita nihilkan ada kegiatan-kegiatan yang berskala besar yang mengumpulkan, mengkonsentrasi banyak orang satu titik, dan itu menjadi rawan sekali. Sedangkan grafik kita sampai detik ini tidak melandai, tapi justru masih konstan dan cenderung masih meningkat. Nah kan ini grafik ini antara grafik penyebaran persoalan ya dengan penanganan ini kan nggak berbanding lurus. Penanganannya itu malah kemudian punya jalan sendiri, rute sendiri, sedangkan penyebaran itu masih konstan, masih konsisten gitu. Pak NAS, nah, kalau mohon maaf Pak NAS, KPU sendiri dalam banyak momen mengatakan bahwa ini skenario pertama, nanti akan dievaluasi di akhir Mei. Tapi pada sisi lain, saya kok juga tidak melihat bahwa KPU justru mempersiapkan skenario ketiga ketimbang skenario kedua, sepertinya ya. Apa betul informasinya Pak NAS? Apapun ya, kita berandai itu kan sesuatu yang selain masuk di akal, juga berbasis pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Gitu. Yeah. Kan banyak rekomendasi yang diterbitkan oleh para ahli. Yeah. Saya dalam kaitan dengan ini tidak terlampau ya, apa yang disampaikan pemerintah itu sangat memastikan dan menjamin. Sedangkan komitmen pemerintah sendiri dalam batas yang sekedar tampak iya. Tapi perbedaan-perbedaan di dalam cara menyikapi COVID-19 ini bagi saya membuat saya tidak yakin bahwa soal ini bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Saya berpikir begini, udahlah, tahun 2020 ini lupakan, ada kegiatan-kegiatan selain mengumpulkan massa, juga kemudian menggelar pemilu dalam tahap yang paling awal sekalipun, maupun ini kan pemilu yang pilkada yang melanjutkan sisa dari tahapan pilkada yang tersisa,
yang Maret atau April itu dihentikan sementara waktu dan ini akan dilanjutkan. Tetapi itu dengan penjelasan saya di awal juga bahwa ini akan jadi sumber baru di dalam konsentrasi massa, itu sangat mungkin. Sekurang-kurangnya di kantor sudah mulai kegiatan, sesuatu yang selama ini dalam satu bulan ini intens. Kosong maksud saya. Saya kira intensifnya kita menangani COVID ini kan sebenarnya 1 bulan. Di seluruh instansi pemerintah, masuk KPU. Sedangkan maksimal yang bisa kita lakukan, menurut saya itu tidak ada, ya, di seluruh instansi. Apalagi kemudian sekarang itu sudah berputar-putar untuk melupakan ini dan kita harus berdamai dengan COVID. Nah, menurut saya jangan nanggung-nanggung. Saya sebenarnya idealnya seperti Korea Selatan, kita menggelar pemilu dengan protokol yang ketat sebagaimana standar WHO. Tetapi saya agak khawatir seperti yang kita diskusikan tempo hari bahwa social cohesion kita itu rendah. Tingkat disiplin kita masihlah, kecuali beberapa masyarakat. Antrean saja itu susahnya minta ampun. Dalam satu gambaran bahwa orang antrean di physical distancing itu antara kursi tempat duduk memang dipisah, tetapi juga empet-empetan di satu titik kursi. Ini kan gambaran sebenarnya bahwa udahlah, nyawa menurut saya dalam situasi begini harus diselamatkan terlebih dahulu daripada agenda lain termasuk pilkada. Saya rasa itu, Bung. Pak NAS, pertanyaan terakhir ini, tadi ada 2 aspek yang Bapak soroti. Yang pertama soal pendataan pemilih dan yang kedua soal politik anggaran. Sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang kepemiluan sekaligus dosen yang mengkaji soal pemilu, apa saran Bapak untuk penyelenggara mengenai 2 hal ini? Ya, ini tingkat hulunya aja. Ya, kalau pekerjaan sebagaimana yang sudah ada itu lalu berasumsi sambil lihat atau tengok kiri kanan sebagaimana Badan Penanggulangan Bencana ini nanti merekomendasikan, ya itu artinya kita masih memasang tarif bahwa keraguan-keraguan, iya kan? Sebenarnya kan bahwa itu akan kita lihat dalam perkembangan selanjutnya, itu sama saja bahwa kita tidak yakin atau masih ragu. Ya, sekalian saja kita ragukan bahwa 2020 ini akan benar-benar tuntas atau sekurang-kurangnya menurun itu angka COVID-19. Tapi per detik ini kan jangkauannya itu kan 3 minggu, 1 bulan gitu, baru akan terasa grafiknya ini. Nah kalau begitu ya ditambah lagi dengan soal kondisi keuangan yang masih dipinjam untuk kegiatan-kegiatan non pilkada atau untuk alokasi COVID ini, maka sudah sekalian saja tentukan bahwa bismillah untuk pilkada ini kita akan mulai, kita akan desain untuk pertengahan 2021. Saya rasa itu akan realistis. Jadi begitu. Jadi dalam pandangan Pak NAS memang idealnya adalah Maret atau April 2021. Kemudian saran Pak NAS kepada pemerintah sudah, kalau begitu saran Pak NAS ke pemerintah sudah kita shutdown saja ini pilkada 2020 dan langsung ke menjalankan skenario kedua di April dan Maret Maret 2021 dengan segala konsekuensinya. Terima kasih Pak NAS sudah join dalam The Conversatio. Mudah-mudahan dalam waktu yang lain Pak NAS tetap bersedia untuk join dengan channel kita. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.